Saat ini saya kembali akan berbagi firman Tuhan di Minggu 30 Mei 2021 dan tema kita dalam minggu ini adalah kuasa Roh Kudus atas hidupku. Kuasa Roh Kudus atas hidupku. Ya. Tadi kita sudah dipimpin oleh Ibu Lita memuji Tuhan dan berdoa memohon Roh Kudus untuk memimpin kita, menolong kita di dalam mendengar firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu apa ini? Buah-buahan. Ya, ada apel, durian, mangga, dan banyak jenis buah-buah. Siapa yang suka makan buah? Ya, pasti semua senang makan buah ya. Pak Iskia juga sangat senang makan buah-buahan. Dan buah itu sangat sehat untuk vitamin, untuk imunitas tubuh kita. Jadi kita perlu makan banyak jenis buah-buahan. Oke? Nah, apalagi buah itu diolah seperti apa? Dibuat seperti ini nih. Wah, ini enak sekali ini. Habis sekolah minggu nanti tolong mama dibuatkan ya untuk adik-adik sekolah minggu untuk makan buah yang enak gini ya. Itu sehat sekali. Lebih baik makan buah-buahan seperti ini daripada makan yang diawet-awetkan itu loh, apa itu namanya, dibungkus-bungkus besar bungkusnya tapi isinya angin. Wah, itu nggak enak, itu nggak sehat itu. Tapi makanan buah seperti ini pasti sangat enak. Nah, apa tujuannya Pak Esia menunjukkan buah-buahan ini? Ternyata kuasa Roh Kudus itu membuat kita menghasilkan buah. Nah, buah-buah yang enak, yang manis, yang bisa kita rasakan akan kita pelajari paling tidak 3 buah yang dihasilkan kuasa Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita baca ayatnya dulu ya. Nah, sekarang buka Alkitabnya, kita atau lihat di monitor juga bisa, dilihat di HP-nya masing-masing, sudah Pak Ezkia tuliskan di situ. Roma 15 ayat 13. Ya, Roma 15 ayat 13. Saya mengajak kita semua membaca dengan suara yang paling kencang, suara yang paling kuat. Bisa ya? Ya, kalau boleh kita membacanya di layar HP atau di layar laptopnya dengan bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri nih. Ya, siap? Hitung mundur, Pak Isi akan hitung mundur dari 3 ya, mundur ya. Kita akan membaca bersama-sama. Dimulai dari alamat ayatnya ya. Hitung dulu, hitung. 3, 2, 1. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, sekali lagi Pak Isi yang bacakan sendiri, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, Pak Iskia akan bagikan 3 buah di sini ya, 3 buah ini di luar dari pembahasan buah roh ya. Nanti buah roh guru sekolah yang lain saja mengajarkannya. Pak Eskia hanya membagikan 3 hasil atau buah yang dikerjakan oleh kekuatan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus bagi orang yang percaya, beriman, mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat nih apa saja
buah yang kita lihat di situ. Nah, pertama sukacita. Apa? Sukacita. Kalau kita lihat gambarnya di situ ya, ada anak sekolah minggu yang membaca firman Tuhan, melakukan satedu, membaca Alkitabnya, begitu bersukacita, hahaha, senang sekali. Kenapa? Dia membaca janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan janji-janji itu membuat hati senang, membuat hati bahagia. Pertama, karena dosa kita telah diampuni, telah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib seperti yang kita rayakan kemarin. Ya, di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian di minggu yang lalu juga kita bersukacita karena ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita di dunia ini sendirian. Dia memberikan Roh Kudus yang kita kenal minggu yang lalu, Minggu Pentakosta. Nah, di situ kita diberikan sukacita oleh Roh Kudus. Coba bandingkan gambar yang di sebelahnya ya. Sebelah kanan itu ada anak yang murung, anak yang sedih, tidak bersukacita. Mungkin dia belum mengenal Tuhan Yesus dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Mungkin dia kesal dengan pembelajaran jarak jauh, tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, bosan di rumah, aduh murung, sedih, tidak ada sukacita. Tetapi anak-anak sekolah minggu, joyful kids, apapun keadaannya, walaupun harus tetap belajar dari rumah, Roh Kudus memberikan kita sukacita. Apa? Memberi sukacita kepada kita. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus yang pertama dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Kemudian yang kedua ada damai sejahtera. Nah, apa itu damai sejahtera? Lawan kata damai sejahtera itu pasti anak-anak remaja, adik-adik remaja mengerti itu. Galau, no. Galau ya. Jadi kalau orang tidak damai sejahtera berarti hatinya galau. Siapa yang galau di sini? Ayo kakak-kakak praremaja. Ada yang galau enggak? Biasanya galau karena apa nih? Mungkin karena waduh, sebentar lagi akan lulus SD, akan masuk SMP. Tuh saya sekolah di SMP mana ya? Galau, gelisah, khawatir. Aduh, gak usah khawatir. Damai sejahtera. Tuhan memberikan kita Roh Kudus agar kita beroleh damai sejahtera. Kita berserah kepada Tuhan Yesus akan masa depan kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu bimbang, karena Tuhan yang menjamin masa depan setiap kita. Percaya ya, khususnya nih kakak-kakak anak praremaja nih, bentar lagi mereka akan naik ke remaja. Kemudian masa-masa remaja itu disebut teenager ya, biasanya adalah masa-masa yang naksir teman lawan jenis. No, ada masa-masa jatuh cinta, kemudian wah macam-macam lah itu rasanya ya. Jadi kakak-kakak praremaja yang ingin masuk remaja nanti gak usah galau, sukacita karena Roh Kudus memberikan masa depan yang cerah bagi kita, bahkan memberikan tempat sekolah yang terbaik bagi kita, bahkan menyiapkan pasangan hidup yang terbaik bagi kita. Gak usah galau, damai di dalam Kristus. Amin ya. Dan yang ketiga, coba kita lihat nih ya, pengharapan. Nah, kita bandingkan dulu gambar teman kita yang mendekap Alkitab di dadanya dengan teman kita yang di sebelah yang menangis, kemudian ada luka-luka dan berdarah. Kenapa ya keadaannya seperti ini? Nah, Pak Iskia kasih contoh dulu nih. Siapa yang tahu negara Myanmar? Pasti tahu ya, anak-anak
SD kelas 5, SMP, pasti tahu Myanmar. Myanmar adalah negara tetangga kita di Asia Tenggara. Kemudian negara mereka itu ada namanya kudeta junta militer. Jadi pemerintahan sipil, presidennya dikudeta sehingga pemerintahan itu dipimpin oleh militer. Nah, kalau negara dipimpin oleh militer biasanya kejam. Kalau ada demonstrasi bisa ditembak. Nah, sementara ada satu suku etnis di negara Myanmar itu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, namanya etnis Karen. Nah, etnis Karen. Sementara etnis Rohingya biasanya beragama saudara sepupu kita, itu namanya etnis Rohingya, ditindas juga. Nah, suku Karen juga walaupun mereka tinggal di pegunungan, mereka mayoritas percaya Tuhan Yesus, mayoritas Kristen. Nah, mereka juga mengalami penindasan. Nah, antara lain anak teman kita yang mendekap Alkitab ini seperti mirip suku Karen tadi. Mereka walaupun ditindas tetapi tetap berpengharapan, percaya kepada Tuhan Yesus, masa depannya dipercayakan pada Tuhan Yesus, walaupun dia belum mengerti hal-hal tentang politik, belum mengerti. Terus mungkin rumah mereka ditembaki, kemudian tidak nyaman lah, sekolah juga takut. Nah, kita bersyukur di negara kita Indonesia tidak terjadi hal seperti itu. Nah, sementara di sebelahnya itu ada teman kita 2 orang yang sedang menangis. Ini kalau kita lihat itu ya, wajah mereka itu seperti orang Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah apa yang terjadi saat ini? Siapa yang tahu? Iya, konflik terjadi di sana, yaitu antara Palestina dan Israel. Nah, ada namanya itu sebuah kelompok Hamas namanya, nembakin ke arah tentara Israel, dirudal, ditembak. Kalau kalian lihat di berita TV atau dibaca ya, nah mereka bertempur, ketika ditembak pakai rudal dari atas, kemudian ditangkis dari Israel, malah peluru kendalinya itu rudalnya pecah di atas. Tapi pecahan-pecahan itu bisa menimpa orang, apalagi anak-anak kecil. Mereka tak bisa lari terlalu cepat, kemudian tidak tahu arah kemana, harus lari. Kemudian gedung-gedung juga ditembak dan runtuh. Nah, antara lain ada anak-anak jadi korban. Nah, kalau kita lihat cara mereka menangis, sepertinya mereka hilang pengharapan, tidak ada pengharapan. Gimana rumah mereka sudah ambruk, kemudian sekolah tidak bisa sekolah, kesulitan air bersih, kesulitan bahan pangan. Aduh, sulit sekali ya. Nah, kita bersyukur, kita berdoa di Indonesia tidak terjadi. Namun kita punya tanggung jawab untuk mendoakan teman-teman kita, anak-anak di seluruh dunia, apapun agamanya, apapun sukunya, etnisnya, budayanya, latar belakangnya. Kita berdoa agar Tuhan memelihara anak-anak tidak menjadi korban dalam peperangan. Setuju ya? Nanti kita berdoa sebelum ibadah ini kita akhiri. Nah, mari kita ringkaskan bahwa sesuai dengan Roma 15 ayat 13 yang sudah kita baca tadi, kekuatan Roh Kudus memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita damai sejahtera, memberikan kepada kita pengharapan. Walaupun keadaannya masih belum bebas untuk pergi ke sekolah, walaupun keadaannya mungkin sulit, mungkin beberapa di antara kita ekonomi orang tua sedikit terganggu, walaupun kita tidak bisa pergi berlibur, berwisata ke tempat wisata untuk rekreasi, kita lakukan di rumah semuanya, tapi hati kita damai sejahtera. Dan kita percaya bahwa
Tuhanlah yang menjamin masa depan kita, yang memberikan kita semua cita-cita kita digenapi, semua digenapi dalam kehidupan kita. Itulah namanya pengharapan. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan akan masa depan yang cerah. Semua percaya ya? Pak Iskia juga percaya itu. Nah, sekarang mari kita hafalkan sebuah ayat hafalan. Siap ya? Ayat hafalannya dari Efesus pasal 5 ayat 9. Ya, biar nggak lupa atau nanti boleh dibuka kembali YouTube-nya kalau sudah selesai ibadah ya. Efesus 5 ayat 9. Kembali kita hafalkan bersama. Pak Iskia yang akan menghitung mundur dari 3. Siap ya? Sekali lagi kita bangkit berdiri. Ya, berdiri. Kita menghafalkan ayat firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Siap semua? Pak Iskia hitung mundur. 3, 2, 1. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi bersama-sama, mulai alamat ayatnya ya. 3, 2, 1. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, dihafalkan ya adik-adik ya, anak-anak ya, bahwa terang, orang anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang, ya, tidak tinggal dalam kegelapan. Nah, kita yang tinggal di dalam terang, yang diterangi oleh Roh Kudus hidupnya, kita akan menghasilkan buah kebaikan, buah keadilan, dan kebenaran. Nah, semua kita ingin berbuah, dan Tuhan Yesus sangat senang kalau anak-anak sekolah minggu menunjukkan buah-buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Percaya ya? Nah, sekarang kita akan beraktivitas. Nah, kreatif yang Pak Isya sebutkan kids work. Ya, kerjanya anak-anak nih sekarang nih. Bisa melihat gambar situ ya, bahannya ada kertas buffalo ya, kertas F4 yang tebal tapi ya, yang kertas karton, boleh warna apa saja, terserah anak-anak mau warna hijau, biru, kuning, merah, jambon, silakan warna apa saja boleh. Kemudian siapkan juga gunting dan lem dan juga pensil warna. Nah, itu alat-alatnya ya, lihat di situ. Nah, kita mengkreasi seperti pola yang sudah Pak Iskia buat di situ. Nah, itu adalah gambar salib. Memang itu dibuat agak terbalik ya, tidak apa-apa. Bukan berarti salib terbalik. Ingat ya, nanti ketika menggambar salib, jangan lupa ada kuping-kupingnya. Itu ada kuping-kuping sebutannya di situ ya. Ada kuping-kupingnya. Tujuan kuping-kupingnya ada gunanya nanti. Nah, cara membuatnya, gambarlah seperti contoh, kemudian warnai. Kalau di sini kan bisa mengkreasi sendiri gambarnya, boleh gambar tempel silahkan, boleh digambar sendiri atau di print. Yang ini boleh di print juga, ada masalah. Pokoknya bentuknya seperti salib dan gambar-gambarnya seperti itu. Paling atas itu ada Roh Kudus menolongku, itu di kotak pertama. Di kotak pertama ada kupingnya 2 ya, ada kuping-kupingnya 2 ada. Nanti ada garis putus-putus, itu tempat batas untuk melipatnya, sementara kuping-kuping itu nanti tempat untuk diolesi lem. Nah, yang di bawahnya kebaktian, artinya Roh Kudus menolongku untuk kebaktian. Nah, gambar gereja di situ ya. Kemudian di sisi sebelah kiri ada berdoa. Nah, berdoa ya. Ada kuping-kupingnya di bagian kotak berdoa itu, ada kuping-kupingnya 2 atas bawah ya. Kemudian di tengah ada gambar hati baik. Tadi kan sudah berbuahkan kebaikan tadi toh di ayat hafalan kita. Kemudian di sisi sebelah kanan
ada taat orang tua, juga ada kuping-kupingnya, ya, kuping-kupingnya atas bawah. Yang paling bawah itu menjadi dasar kita semuanya, itu baca Alkitab, setia membaca Alkitab. Di situ ada kupingnya satu saja, yaitu sebelah bawah. Ingat ya, gambarnya di polanya itu paling atas di kepala itu ada kuping dua, sebelah kiri kanan kalau di atas, sebelah kiri ada kuping dua tapi kupingnya atas bawah. Sebelah kanan ada kuping dua atas bawah. Kemudian yang sebelah bawah ada kupingnya satu saja, sebelah bawah. Nanti dilipat. Setelah digambar di warna, guntinglah mengikuti pola tadi. Garis yang tegas, bukan garis putus-putus ya. Pokoknya garis tegas itu semuanya, garis yang nyambung semuanya utuh, itu yang digunting, diikuti polanya. Kemudian pada kuping-kuping itu oleskanlah lem, dan setelah diolesi lem, kemudian lipatlah membentuk kubus. Hasilnya seperti ini nih. Nah, hasilnya seperti ini. Paling atas itu Roh Kudus menolongku membaca Alkitab, baik hati. Di sisi yang lain juga ada di situ ya. Sudah dimengerti ya? Nah, setelah aktivitas ini dilakukan, kamu memegang kubus yang sudah dibuat tadi, kemudian kamu foto, minta orang tua memfoto kamu memegang kubus yang sudah dikreasi tadi. Kirimkanlah foto tersebut kepada guru-guru sekolah minggu kita, ibu-ibu guru sekolah minggu kelas masing-masing. Bisa ya? Itu contoh hasil kreativitasnya anak-anak. Di sini kita ada menggambarnya, ada dapat origaminya, ada dapat, sehingga kalian kreatif. Setuju ya? Nah, demikianlah acara sekolah minggu kita. Dan sebelum kita berpisah, berjumpa di ibadah minggu yang lain, Pak Iskia memimpin kita berdoa terlebih dahulu, memohon Roh Kudus memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami cinta, kami bersyukur untuk minggu pagi ini. Kami belajar tentang firman-Mu bahwa kuasa kekuatan Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Walaupun keadaannya sukar saat ini, kami belum boleh berangkat ke sekolah, harus belajar dari rumah, tapi kami tetap bersukacita ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu di kelas sekolah minggu, tapi kami tetap bersukacita. Dan Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami, sekalipun ada banyak kabar-kabar yang bisa menggelisahkan. Beberapa di antara kami mungkin rasanya galau, tapi kami percaya Tuhan yang memberi sukacita di hati kami masing-masing. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kami pengharapan akan masa depan yang cerah, akan masa depan yang penuh pengharapan, bahkan pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama Engkau di dalam surga yang mulia. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, orang tua kami, bangsa dan negara kami. Oh ya Tuhan, kami juga mengingat teman-teman kami yang saat ini dilanda oleh peperangan. Mereka tidak bisa bebas pergi kemana-mana. Kemudian beberapa anak-anak teman-teman kami di Palestina, di Israel, di Myanmar, di berbagai tempat yang bertikai berkonflik, mereka terluka ya Tuhan. Tuhan tolonglah agar para pemimpin-pemimpin bangsa boleh berdamai dan tidak terus perang-perangan ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu memberikan damai sejahtera dan kedamaian di tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Nah, sampai jumpa dalam kebaktian Sekolah Minggu Joyful Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.